Assalamualaikum, ketemu lagi lur. Ini video lanjutan dari yang kita benerin bumper yang udah kita epoksi. Nah, ini terpaksa kita epoksi ulang karena ada bagian yang terpaksa harus kita rapikan lagi. Nah, mulai dari epoksi kita pakai si WS400 untuk yang di video ini. Selengkapnya gimana? Langsung tancap lur. Oke, ini kita mau lanjut tes istilahnya ala-ala ngawur. Jadi blind test. Kita kali ini bakal nggak ngomongin data detail, yang penting kita tes hajar. Kita sesuaikan dengan alat yang kita punya. Yang saya tahu ini si Mbak Nova, dia monster angin. Kalau dari data sih sekitar 360 liter per menit. Tapi nggak usah dipikir yang itu, kita bakal langsung coba tes. Untuk awal saya pengen tahu gimana karakter build film dia, apakah dia cukup tebel ataukah tipis banget. Ini saya coba untuk nimpa epoksi. Favorit saya tes performa spray gun, saya bakal uji untuk nembak Siken Filler 680. Kenapa? Karena ini filler epoksi ini dia karakternya berat untuk disemprotin. Kalau memang spray gun ini nanti berasa ringan dengan pressure hanya 1 bar saat nyemprot, berarti saya bakal ada gambaran gimana performa dia saat dipakai untuk ngecat. Kira-kira nanti bakal main pressure seberapa, saat mernis juga bakal saya jadikan data awal hasil nyemprot pakai si WS400 ini saat diajak nyemprot si Siken 680. Oke, langsung hajar lur. Kita pakai pressure pol 1 bar. Nah, ini nggak sampai 1 bar. Oke, udah cukup. Kita ritual jogetnya. Jadi ini seumur-umur pertama kali saya pegang si cantik ini WS400 Supernova. Yang saya rasakan saat nyemprot ini tadi epoksi Siken Filler 680, ini spray gun masuk kategori lemot kalau sekilas pandang ini tadi ya. Jadi saya mesti kasih dia jarak tembak sekitar ya 6-7 cm lah, atau bahkan 5 cm ini tadi untuk bisa dapat build film yang saya inginkan. Jadi ini tadi sengaja saya kasih dia tinernya dikit, paling 1:50% ya. Jadi tinernya cuma separuh dari epoksinya. Nah, si Siken ini kalau si 680 ini kalau dikasih thinner segitu biasanya sulit banget ditembakin. Jadi dia berasa berat, kecuali ditembakin sama spray gun yang memang dia diproyeksi untuk nimpa
istilahnya spray gun untuk epoksi. Jadi misal SATA BF100, nah itu dia tetap bakal berasa ringan. Nah ini tadi pakai nozzle 14 yang belum HD. Kalau dari spek yang saya lihat di kerdusnya ini belum HD, masih kode WS400 01. Ini WS400 01 ya. Nozzle 14 ini berasa masih lemot saat dipakai untuk aplikasi epoksi yang second ini. Habis gini kita bakal coba untuk cat, dan nanti bakal kita pakai untuk aplikasi pernis. Pengennya tanpa thinner, kita pakai glasurit. Coba tanpa thinner gimana kompresor 2 HP saya, apakah dia bakal teriak misuh-misuh atau gimana, kita lihat nanti lor. Tunggu kering sekitar ini sih sebenarnya 20 menitan lah udah bisa diamplas, tapi saya pengennya ini saya biarkan dulu sekitar 1 jam, masih ada kerjaan yang lain. Sambil nunggu ini kering betul, saya pegang yang lain ya. Oke lur, ini hasil semprotan si cantik Mbak Nova. Jadi dropletnya pakai pressure rendah, cuman sekitar 0,8 bar tadi. Itu pakai epoksi yang kental banget, dia masih bisa kasih droplet macam kayak gini. Untuk yang di sini dia jerukannya masih tetap mau lembut. Nah ini nanti bakal saya pakai. Jadi hasil kerjaan yang nyemprot epoksi ini bakal saya pakai data untuk saat aplikasi pernis. Nanti pengennya nggak usah pakai thinner juga pernisnya. Kita coba dia kira-kira kalau dikasih pressure, pengen saya sih maksimal 1,4 bar, kalau bisa 1,25 atau 1,3 lah. Nanti bakal kayak gimana. Kalau buat cat optimis bakal tetap bisa lembut dengan pressure sekitar 1 bar. Nah ini kita dapatnya yang tadi untuk epoksi macam kayak gini dropletnya. Oke, saya bakal amplas dikit-dikit biar gas spraynya hilang. Jadi yang macam, nah yang kedengeran kayak gini biar hilang, nanti biar semua kedengeran manis kayak gini suaranya. Jadi kalau yang kayak gini bikin partikel cat nanti kasar, kalau yang kayak gini udah cukup. Tapi tetap kita bakal amplas semua pakai grade 800 sekedar untuk ngilangin ya jerukan yang kecil-kecil gitu. Oke. Masih lanjut urusan blind test. Jadi kita tes awur-awuran istilahnya, nggak perlu banyak mikir data. Pokoknya ini saya kasih pressure 1 bar, jarum saya buka full untuk pattern karena ini panelnya kecil. Terus si WS400 saya tahu lebar polanya luar biasa. Ini dari ini buka pol, nah, saya kembalikan 1 ulir ya. Ini pressure saya taruh di 1 bar, langsung kita hajar. Oke lur, karena semalam hujannya ndak ada berhenti-berhentinya, terpaksa kita lanjut pagi hari ini. Jadi ini sudah kita amplas seperti biasa buat buka pori-pori. Kita bakal lanjut untuk timpa cat lagi 1 kali. Setelah itu baru lanjut pernis.
Oke lur, ini kita persiapan untuk aplikasi pernis. Nah, untuk pernis kita bakal bikin adukan 225. Ini induknya 150. Ya. Sip, cukup. Hardenernya 75 mili. 21 ini pernisnya. Oke, jadi 225 total. Sip. Udah cukup. Jadi yang kita pakai si glasurit Komo Clear. Ini pakai si 923 880. Kita coba tanpa kasih thinner sedikit pun. Jadi dia bakal macam kayak gimana performanya. Oke. Oke, ini kita masukin spray gun. Nah, ini setelah ini kita bakal langsung aplikasi ke panelnya. Sip. Ya. Oke lur, ini panelnya udah siap untuk kita timpa pernis. Udah jeda cukup panjang, ada lebih dari 30 menit karena tadi masih ada kerjaan yang lain. Juga ini sudah kita take load, intinya tinggal jeros. Nah, untuk setting ini kita buka full wide open. Ini udah pol, ndak bisa muter lagi. Untuk jarum ini juga kita buka pol. Jadi nah ini lepas, ini udah lepas. Kita ulir masuk. Udah ini asal nyantol gini, ini udah kalau ditarik triggernya dia udah ndak pol. Nah ini udah pol. Terus untuk pressure kita bakal coba kasih di sekitar 1,2 bar. Oke, ini 1,2 bar. Langsung kita hajar. Nah, ini saya akan pertama kali pegang pakai si cantik Supernova WS 400. Nggak taunya ini spray gun. Kalau untuk kebiasaan joget ala saya, ini spray gun berasa lemot banget. Jadi biasanya kayak yang di video ini, kalau misal ini saya pakai yang Iwata W400 air cap LV2, itu saya kabut macam kayak gini, itu udah dapet lebih basah dari yang ketika pakai si WS 400 ini. Jadi saya sempat kaget. Ini spray gun udah saya set full wide open. Jadi semua serba saya usahakan untuk basah, nggak taunya masih dapat kering. Jadi ritmenya harusnya lebih pelan lagi dari yang di video ini. Jadi saya terpaksa mesti belajar lagi untuk menyesuaikan karakter basic, karakter dasar dari si WS 400 non HD air cap, non HD nozzle. Jadi ini yang generasi pertama WS 400 yang belum heat delivery. Jadi kalau sekilas saya lihat di data itu 1 menit dia cuman mampu kasih fluid output sekitar 170 mili. Kalau yang sudah HD itu tembus 220 apa 210 apa 230 mili gitu lor. Nah intinya ini spray gun kalau versi saya ini lemot, makanya terpaksa mesti ditancap habis. Saya coba tempel habis pakai jarak sekitar ya ndak jauh dari angka 10 cm. Jadi bahkan cuman 6 apa 7 cm. Ini impresi pertama waktu saya pegang si WS 400. Nanti ada setelah ini bakal ada brio merah. Ini
saya bakal mulai sesuaikan. Nah ini makanya sampai kita ulang di beberapa titik yang masih kelihatan relatif kurang kenyang istilahnya. Oke, ini hasil kita pakai si Komo Clear kombinasi jogetnya bareng si cantik Mbak Nova. Ini tadi kita main full wide open, pressure 1,2 bar. Ini pernes lumayan ya kalau buat kita kaki limaan 15 menit kurang lebih. Ya udah enggak nempel. Jadi misal ini ada serangan udara, terus pasukan infanteri, jadi misal ada semut lewat gitu, dia udah enggak nempel. Oke. Jadi ternyata 2 HP pakai si WS 400 masih enggak tekor dengan catatan 1,2 bar atau 20 PSI ya lur. Nah ini hasilnya. Masih ada jerukan tapi dikit. Kalau buat istilahnya panelnya yang gede, panel lebar, ini nanti bakal kita tes. Kalau buat ngejar jerukan yang lebih gede sih kayaknya jaraknya nanti bakal kita bikin lebih jauh dikit. Ini tadi saya coba tancap di sekitar 10 cm jaraknya karena nggak betah sama lemotnya. Jadi saya coba diusahakan sedekat mungkin biar dropletnya langsung kayak mancur gitu pengennya, tapi ternyata tetap masih berasa lemot. Ini nanti saya mesti setting ECU lagi. Jadi otaknya mesti dikasih software program yang spesial kalau megang si Mbak Nova. Ini nanti ngambilnya mesti kayak gimana. Jadi mesti diprogram lagi, dikasih tambahan database otaknya. Jadi nanti pas megang pakai si Mbak Nova langsung kita pencet setting ala si Mbak Nova, karena ini feel-nya beda banget saat kita pakai si SATA. Oke. Nah, jadi dia dropletnya tipis. Kalau pengen dapet yang berasa tebel gitu mesti main tancap. Oke, lumayan ini pernisnya, saya suka. Buat kaki limaan enak, udah nggak lengket ya, kurang lebih 15 menit. Nah, udah. Oke, segini dulu ya lur. Kalau ngomong drop, masa iya ini nggak dikasih thinner masih aja ngedrop? Harusnya enggak, sekelas glasurit ya, harusnya enggak drop harusnya. Oke, segini dulu, jumpa lagi di next kesempatan.